Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Mungkin kalian pernah dengar ya kalau Genghis Khan itu jenius dalam strategi perang. Tapi kalian semua tahu nggak sih di balik kejayaannya ada ribuan budak yang disiksa, dipaksa kerja mati-matian, dan bahkan diperlakukan lebih hina daripada hewan loh. Nah, setelah mendengar apa yang dilakukannya kepada para budak, teman-teman bakal sadar deh ya kalau jadi budak di era Genghis Khan itu lebih buruk daripada neraka. Nah, tanpa berlama-lama lagi, hai, aku Jenny dari channel Sarjana dan inilah fakta paling mengejutkan dari apa yang dilakukan Genghis Khan kepada para budak-budaknya. By the way, kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Latar belakang Genghis Khan. Genghis Khan yang lahir dengan nama Temujin pada sekitar tahun 1162 merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah di dunia ini ya guys. Dia ini lahir sebagai putra sulung Yesugei, seorang kepala suku Mongol dari klan Borjigin dan ibunya bernama Hoelun. Masa kecil Temujin pokoknya bisa aku bilang penuh dengan kesulitan dan juga perjuangan deh. Bayangin aja ketika dia baru berumur 8 tahun, ayahnya tuh sudah meninggal karena diracun sama musuhnya dan suku mereka pun meninggalkan keluarga Temujin ini dalam keadaan yang miskin. Nah, dalam kondisi yang sulit itu, Temujin secara mengejutkan menunjukkan ketangguhan dan juga kecerdasan yang luar biasa ya guys. Dia bahkan sampai bunuh kakak tirinya untuk memperkuat posisinya di dalam keluarga. Kepribadiannya yang karismatik ini jelas membantu dirinya mendapatkan para pengikut sehingga bisa menjalin aliansi dengan pemimpin-pemimpin padang rumput yang kuat, contohnya seperti Jamuka dan juga Togrul. Melalui serangkaian pertempuran dan juga aliansi strategis, Temujin pun berhasil mengalahkan musuh-musuhnya termasuk suku Tartar, Kereyit, Naiman, dan juga Merket. Lalu, titik balik dalam karir Temujin ini terjadi pada tahun 1206 ya guys, ketika dia diangkat sebagai pemimpin konfederasi Mongol dalam sebuah pertemuan besar atau Kurultai di sungai Kerulen. Pada saat itulah dia mengambil gelar Genghis Khan yang berarti penguasa semesta. Nah, gelar ini tuh menandai awal dari transformasi Genghis Khan. Dari yang awalnya seorang pemimpin suku menjadi penguasa sebuah kekaisaran yang akan mengubah peta dunia. Genghis Khan pun kemudian memulai serangkaian reformasi untuk menciptakan stabilitas jangka panjang di wilayahnya ya. Di mana dia mengubah tatanan kesukuan bangsa Mongol dengan menjadi sistem meritokrasi yang terpadu dalam kesetiaan kepada wangsa yang berkuasa. Dirinya juga mengenalkan tulisan pada bangsa Mongol, menciptakan kode hukum pertama, mendukung perdagangan, dan juga memberikan kebebasan beragama di seluruh wilayah kekuasaannya. Setelah mengkonsolidasi kekuasaannya di Mongol, Genghis Khan akhirnya memulai serangkaian kampanye militer yang akan memperluas wilayah kekuasaannya ya guys. Dia bahkan telah menaklukkan Xia pada tahun 1209, mengalahkan dinasti Jin di Cina pada tahun 1215, dan juga menghancurkan kekaisaran Khwarezmia di Asia Tengah pada tahun 1220. Kampanye-kampanye ini ditandai dengan taktik militer yang inovatif dan juga seringkali brutal yang membuat Genghis Khan ditakuti dan juga disegani oleh musuh-musuhnya. Jadi nggak heran ya dia hanya butuh waktu 73 tahun untuk memperbesar wilayah kekuasaannya sampai yang terluas mencapai 33 juta kilometer persegi. Dijadikan tameng hidup. Jadi kita baru akan mulai nih ya untuk menjawab topik video kita hari ini guys. Salah satu strategi yang paling kejam yang dilakukan Genghis Khan kepada para budaknya adalah penggunaan tameng hidup atau perisai manusia dalam pertempuran. Ketika telah mengepung sebuah kota, Genghis Khan biasanya akan memaksa para tawanan untuk berjalan di depan pasukan Mongol saat menuju tembok kota. Nah, para tawanan ini seringkali didandani seperti prajurit Mongol untuk mengelabui para pembela kotanya ya. Akibatnya, para penjaga kota itu terpaksa menembakkan panah ke arah tameng hidup ini yang sebenarnya adalah teman atau kerabat mereka sendiri. Jadi, taktik ini gak hanya melindungi pasukan Mongol dari serangan, tapi juga melemahkan moral musuhnya dengan memaksa mereka membunuh sesama warganya ya guys. Efektif banget ya pokoknya cara ini dalam perang psikologis pada saat itu. Iya, selain melindungi pasukan Mongol, taktik ini juga menciptakan teror di kalangan musuh-musuhnya ya. Soalnya dengan melihat teman serta keluarga mereka digunakan sebagai perisai manusia ini, seringkali melemahkan semangat juang para pembela kota dan membuat mereka lebih mudah untuk dikalahkan. Bahkan mayat-mayat para tawanan yang tewas itu kemudian digunakan untuk mengisi parit-parit pertahanan kota, di mana memudahkan pasukan Mongol untuk menyeberang dan juga menyerang benteng musuhnya loh. Ya, taktik kejam ini adalah salah satu alasan mengapa pasukan Mongol di bawah pemimpinan Genghis Khan
bahkan begitu ditakuti dan juga sulit dikalahkan dalam pertempuran terbuka ya teman-teman. Penggunaan tameng hidup dikombinasikan dengan strategi militer lainnya yang inovatif, membuat Genghis Khan dengan mudah menaklukkan wilayah yang luas dan juga membangun salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Diminta kerja paksa. Selama masa pemerintahannya dari tahun 1206 hingga 1227, Genghis Khan nyatanya menerapkan sistem yang mengeksploitasi tenaga kerja dari populasi yang ditaklukkannya untuk membangun dan juga memperluas kekaisarannya ya guys. Salah satu contoh paling mencolok dari praktik kerja paksa ini adalah pembangunan jalan raya yang begitu luas. Genghis Khan bahkan pernah merintahin bangun 4.700 jalan raya pakai tenaga kerja paksa dengan ribuan pekerja yang diminta bekerja sampai meninggal dunia. Jelas, proyek infrastruktur besar-besaran ini bertujuan untuk mempermudah pergerakan pasukan dan juga barang di seluruh wilayah kekaisarannya yang begitu luas ya teman-teman. Pokoknya, setiap pria yang telah berusia antara 15 tahun hingga 70 tahun diwajibin deh untuk bergabung dalam unit militer yang disebut Mikan, di mana terdiri dari 1.000 tentara. Nah, sistem ini secara efektif mengubah seluruh warganya menjadi mesin perang dengan setiap keluarga memang dipaksa untuk mendukung upaya militernya ya. Praktik kerja paksa ini nggak terbatas pada orang dewasa aja. Anak-anak juga sering menjadi korban di mana dipaksa bekerja dalam kondisi yang begitu brutal guys. Makanya, sistem ini menciptakan lingkaran setan yang memungkinkan kekaisaran Mongol terus berkembang dan juga mempertahankan kekuatannya. Pembantaian massal. Penggambaran kekejaman Genghis Khan sebenarnya kelihatan di beberapa kota hasil penjajahannya sih. Bahkan kalau mengutip dari artikelnya Kompas, kisarannya tuh ada 30% yang sudah dibantai dari 115 juta lawannya ya guys. Salah satu contoh paling mengerikan dari pembantaian massal yang dilakukan Genghis Khan terjadi di kota Nishapur pada April tahun 1221 ini. Setelah menantunya terbunuh dalam pertempuran, Genghis Khan merintahin penghancuran total kota tersebut. Semua penduduk termasuk pria, wanita, anak-anak, dan bahkan hewan peliharaan dibantai tanpa ampun. Putri Genghis Khan sendiri bahkan menuntut agar semua korban dipenggal untuk memastikan tidak ada yang selamat sama sekali. Pembantaian ini pun berlangsung selama 10 hari dengan membuat tumpukan kepala manusia yang sampai membentuk sebuah piramida raksasa ya teman-teman. Genghis Khan juga menerapkan sistem kuota pembunuhan untuk pasukannya. Misalnya nih di kota Bukhara aja, setiap prajurit Mongol diberi tugas untuk membunuh sejumlah tertentu penduduk kotanya ya. Udah gitu, taktik pembantaian massal Genghis Khan juga seringkali digunakan sebagai bentuk balas dendam atau hukuman. Contohnya, ketika dia mengalahkan suku Tartar yang telah membunuh ayahnya, Genghis Khan memerintahkan agar semua laki-laki yang lebih tinggi dari Asrodakreta harus dipenggal ya teman-teman. Puluhan ribu orang Tatar terpaksa harus tewas dalam eksekusi massal ini. Makanya orang-orang yang masih sayang sama nyawanya pada nggak berani ngelawan nih ya pada waktu itu. Ibaratnya meninggal aneh-aneh tapi masih ada peluang untuk hidup deh guys. Eksploitasi perempuan. Ya, selain yang sudah aku sebutin tadi, Genghis Khan juga dikenal punya beberapa kebijakan yang cukup progresif terhadap perempuan dalam sejarah masyarakat Mongol, di mana dirinya juga terlibat dalam praktik eksploitasi dan juga pelecehan terhadap perempuan, terutama di wilayah-wilayah yang ditaklukkannya. Pokoknya setelah menaklukkan suatu wilayah, pasukan Genghis Khan tuh sering banget ya melakukan pelecehan seksual terhadap para perempuan setempat. Dia sendiri kabarnya punya 6 istri resmi dan juga sekitar 500 selir, serta sering banget tidur dengan istri-istri musuh yang telah dikalahkannya. Salah satu praktik yang paling merendahkan yang dilakukannya adalah kontes kecantikan. Jadi setelah pasukannya selesai menjara dan juga melecehkan penduduk setempat, mereka akan bawa perempuan-perempuan yang dianggap paling cantik di sana kepada si Genghis Khan ini. Nah, pemenang kontesnya akan dijadikan sebagai salah satu dari banyak istrinya. Sementara itu, perempuan yang tidak memenuhi standar kecantikannya akan diberikan kepada para prajurit untuk dianiaya dan juga kemudian dibuang. Gimana nih teman-teman? Semua faktanya tuh mengejutkan nggak? Jujur, aku sih agak kaget ya karena ternyata kelakuan kayak gini tuh udah dari dulu terjadi dan para semua. Aku pikir mah waktu Perang Dunia 1 atau 2 doang. Namun kira-kira dari fakta-fakta tadi, mana nih yang paling bikin kalian shock setelah tahu kenyataannya? Coba tulis pendapat kalian lewat kolom komentar di bawah ya. Segitu dulu untuk video kita kali ini. Sampai jumpa guys di video-video selanjutnya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.